Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ubaidillah selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, serta teman-teman semua dari kelas SKIF. Di sini saya Istiharoh dengan NIM 2118024 akan menerangkan mengenai Kerajaan Ma'in. Langsung saja. Nah, bahwa Kerajaan Ma'in ini merupakan kerajaan Arab sebelum Islam, sebelum adanya Islam. Kerajaan Ma'in ini berdiri pada tahun 1200 sampai 650 sebelum Masehi. Nah, letaknya ini di Yaman Utara dengan ibu kotanya itu Karna. Pada tahun 1869, seorang peneliti bernama Halevi ini merupakan seorang peneliti dari kebangsaan Prancis, dan ketika mengadakan penelitian ini di kota Yaman berhasil menemukan kota Ma'in. Nah, dahulu sebelum bernama Ma'in ini namanya kota Karna yang sudah tadi saya sebutkan. Nah, kota Ma'in ini terletak di sebelah selatan Al-Jawaf, timur laut Sana'a. Nah, orang-orang Ma'in ini sangat besar, maksudnya kaum yang sangat besar dari Bani Khatan. Nah, pemikiran orang-orang Ma'in ini mendapat pengaruh yang cukup besar dari komunikasi perniagaan dengan Yunani, yaitu mengenai sistem pemerintahan yang demokrasi. Jadi mendapat pengaruhnya itu semisal seperti rajanya itu tidak bersifat absolut, kemudian memerintahnya itu tidak semata-mata. Nah, karena pemerintahan kerajaan Ma'in ini dibentuk oleh Majelis Umum sebagai pelaksana jalannya pemerintahan, jadi di Ma'in ini tidak semena-mena dalam sistem demokrasinya. Kemudian pemikiran orang Ma'in ini tidak berhenti hanya pada sistem pemerintahannya saja, tetapi mereka berkembang dalam segi unsur-unsur kebudayaannya. Nah, dilihat dari bahasa, orang-orang Ma'in ini menggunakan bahasa Arab, dan tulisannya itu dipergunakan adalah tulisan musnad. Nah, tulisan musnad ini berasal dari tulisan Arami, berasal dari tulisan Ponisia. Nah, tulisan Ponisia ini berasal dari tulisan Mesir kuno. Jadi juga mendapat pengaruh dari Mesir kuno. Kemudian seiring berkembangnya zaman, tulisan musnad ini berganti menjadi tulisan Arab. Nah, ini mendapat pengaruh dari Mesir kuno tadi ya. Kemudian tadi kan ada sistem pemerintahannya, kemudian dari sistem kebudayaannya. Kemudian setelah itu dari sistem pengetahuan, ilmu pengetahuannya, bangsa Ma'in juga mendapat pengaruh dari bangsa lain. Contohnya dalam ilmu filsafat, dan orang-orang Ma'in ini dalam ilmu filsafatnya itu mempelajari mengenai kehidupan yang hidupnya itu supaya bisa tenang, damai, itu seperti apa. Kemudian dari segi arsitektur dan bangunannya, orang-orang Ma'in ini dalam perkotaannya ini juga mendapat pengaruh. Jadi di kerajaan Ma'in, di kota Ma'in ini banyak sekali mendapat pengaruh dari bangsa lain. Nah, dari arsitektur atau bangunannya ini mendapat pengaruh dari Romawi dan Mesopotamia. Gaya arsiteknya itu
gaya bangunannya itu seperti bebatuan yang khas. Kemudian dalam membangun bangsa Main ini juga meniru dari kota lain seperti Babilonia, Mesopotamia dan lain sebagainya. Mohon maaf, Mesopotamia maksud saya. Kemudian karena di Yaman ini tata letak pengairannya itu sangat lancar, jadi letak geografisnya itu bagus. Jadi di sini selain dari hasil perekonomiannya itu dari perniagaan, tetapi juga dari hasil cocok tanam. Nah, letak geografis di bangsa Main ini kan, di kota Main ini sangat bagus. Jadi banyak yang mereka mempergunakan hal tersebut untuk bercocok tanam. Kemudian dari sistem religinya, orang-orang Main ini menganut sistem animisme. Nah, sistem kepercayaan maksud saya, bukan sistem. Kepercayaan animisme yang mana mereka itu menyembah roh-roh atau berhala yang dijadikan sebagai Tuhan mereka. Kemudian dari segi perkembangan ekonomi tadi yang saya sebutkan, selain perniagaan juga mencukupi kebutuhan sehari-hari itu dengan mata pencarian bercocok tanam tadi. Kemudian dalam perniagaan komoditas perdagangan meningkat pesat, terutama pada wewangian dan kemenyan. Nah, wewangian dan kemenyan ini digunakan untuk tadi yang dari sistem kepercayaannya, yaitu animisme, untuk menyembah berhala, roh dan sebagainya. Kemudian dalam bidang sosialnya, orang-orang Main ini hidup rukun dan damai, karena menurut saya berhubungan tadi dengan sistem pemerintahannya, karena diatur tidak semena-mena. Jadi mereka itu dalam bidang sosialnya, mereka itu hidupnya itu rukun dan damai. Kemudian bangsa Main ini mencapai kejayaan pada masa mereka itu dapat membangun kerajaannya sendiri-sendiri, karena sebelumnya itu kerajaannya itu bareng. Jadi lambat laun mereka itu membangun kerajaannya sendiri. Nah, itu merupakan puncak kejayaan dari kerajaan Main tersebut. Kemudian mereka juga tidak hanya membangun kerajaan, tetapi mereka membangun kota-kota yang sudah maju seperti itu. Kemudian dalam masa keruntuhan kerajaan Main ini, karena mereka wilayahnya itu direbut oleh kerajaan Sabak. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.